Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Krisma Husniaini, Muhammad Ardian Syahputra, dan juga Novita Kristiana Damastuti. Kali ini kami akan menerangkan materi mengenai Siyasah Dusturiyah, Dauliyah, dan juga Maliyah. Untuk pembahasan yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai Siyasah Dusturiyah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Novita Kristiana Damastuti, NIM 192111140. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dengan warga negara, serta membahas mengenai hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Jadi, permasalahan di dalam fikih siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan. Untuk selanjutnya mengenai ruang lingkup siyasah Dusturiyah. Fikih siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fikih siyasah Dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok. Yang pertama, dalil-dalil kuli, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqasidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Yang kedua yaitu aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya. Fikih siyasah Dusturiyah dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama di bidang tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal ahdi, perwakilan persoalan rakyat. Yang kedua bidang siyasah tanfidiyah, yang termasuk di dalamnya persoalan imamah, wizarah, dan lainnya. Yang ketiga, bidang siyasah qadla'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Yang keempat, bidang siyasah idariyah, yang termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian. Untuk selanjutnya mengenai konsep negara hukum dalam siyasah Dusturiyah. Yang pertama, konsep konstitusi. Dalam fikih siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Menurut istilah, dustur merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis atau konvensi maupun tertulis atau konstitusi. Kata dustur juga sudah disergap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. Yang kedua yaitu konsep legislasi. Dalam kajian fikih siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sultah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat Islam. Yang ketiga yaitu konsep ummah. Dalam pengertian kata ummah yang diindonesiakan menjadi kata umat adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Al-Quran menegaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan yang harus menjadi teladan manusia lain. Karena ummah dilandasi oleh semangat universal Islam, maka Islam tidak bisa
membenarkan nasionalisme sempit yang menganggap tanah, wilayah, ras, darah, dan hal yang lainnya sangat artifisial sebagai pengikat di antara manusia. Yang keempat, yaitu syura dan demokrasi. Di kalangan pakar Islam terdapat perbedaan dalam menanggapi permasalahan syura dan demokrasi. Sebagian memandang syura dan demokrasi adalah dua hal yang identik, ada juga yang memandang dua konsep tersebut berlawanan, ada juga yang memandang mempunyai persamaan yang erat. Di samping itu, kata syura atau syura berasal dari syawara yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain atau yang disebut pendapat untuk memperoleh kebaikan. Sebagaimana syura yang artinya musyawarah, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abraham Lincoln. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ardian Syahputra, NIM 192111124, ingin menjelaskan tentang siyasah dauliyah. Pertama, pengertian siyasah dauliyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, atau wewenang. Sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, maupun pengusiran warga negara asing. Selain itu, juga mengurusi masalah kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik, dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud, dan kisos, atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antara negara tersebut, atau disebut juga dengan politik hukum internasional. Yang kedua, dasar-dasar siyasah dauliyah. Pertama, kesatuan umat manusia. Meskipun manusia ini berbeda suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan hidup bahagia dan damai, dan sama-sama dari Adam. Yang kedua, yaitu al-adalah atau keadilan. Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh, sekalipun kita wajib bertindak adil. Berikutnya yaitu al-musawah atau persamaan. Manusia memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak, mempersamakan manusia di hadapan hukum. Demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Kemudian karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum atau komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. Yang berikutnya yaitu tasamuh atau toleransi. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya, setidaknya akan menetralisir ketegangan. Kemudian kerjasama kemanusiaan. Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas. Kerjasama di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Yang berikutnya yaitu kebebasan, kemerdekaan atau al-huriyah. Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu,
serta mengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan hidup manusia di muka bumi. Kemudian, perilaku moral yang baik atau al-akhlakul karimah. Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat, dan antara bangsa di dunia ini. Selain itu, prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna. Kemudian, pembagian negara dalam Islam. Jumhur ulama membagi negara kepada dua bagian, yaitu Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Sedangkan menurut Al-Jazuli, pembagian dunia pada masa sekarang adalah: pertama, al-alam al-islami atau dunia Islam, yang terdiri dari Daulah Islamiyah atau negara Islam, Islamic States, Baldah Islamiyah atau negara Muslim, atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, atau disebut juga dengan Muslim countries. Berikutnya yaitu al-alam al-ahad, yaitu negara-negara yang berdamai dengan negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Husniaini, NIM 192111111. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah yaitu ilmu politik yang mengatur tentang keuangan, sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu negara di sini yaitu mengatur sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum tanpa mengakibatkan kepentingannya individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban. Jadi intinya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep negara dan keuangan negara. Di sini terdapat 4 konsep. Yang pertama yaitu Baitul Mal, yang kedua jizyah, yang ketiga fa'i, yang keempat kharaj. Baitul Mal ini merupakan badan lembaga otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi di suatu negara Islam. Memang berdirinya lembaga ini tidak ada ketentuan syar'i, karena yang kita peroleh hanya dari atsar para khulafaur rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara waktu itu. Meski demikian, posisi Baitul Mal itu begitu penting bagi kehidupan negara Islam, yang mana lembaga ini berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan negara, kemudian bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan, dan pengeluaran. Dan itu sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu jizyah. Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Jizyah juga bisa disebut iuran negara yang diwajibkan atas setiap orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh oleh orang-orang Islam itu sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan juga agama. Jizyah ini merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat dan wajib diambil setiap tahunnya. Yang selanjutnya fa'i. Kafi adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadir atau seperti kejadian-kejadian yang lainnya
yaitu takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga mereka meninggalkan kampung dan halamannya beserta harta bendanya, sehingga kaum muslim itu menguasai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir tersebut. Atau bisa juga ketakutan orang kafir sehingga mendorong mereka mengarahkan diri kepada kaum muslim dengan harapan kaum muslim itu berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Jadi orang kafir itu memberikan hartanya kepada orang muslim supaya orang muslim itu tidak memerangi mereka, seperti itu. Harta fai ini juga merupakan salah satu pos pendapatan bagi Baitul Mal. Yang selanjutnya yaitu kharaj. Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj sebanding atau proporsional dan kharaj yang tetap. Kharaj sebanding atau proporsional dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya 1/2, 1/3, atau 1/5 dari hasil yang diperoleh. Sedangkan kharaj yang tetap dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau